Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada kali ini aku rencananya mau nyuci baju, teman-teman. Tapi karena sumurnya sekarang lagi ada orang nyuci, lagi ada orang ngantri, jadi sambil nunggu, aku rencananya mau buat video dan berbagi cerita kepada teman-teman. Semoga cerita ini bisa bermanfaat bagi teman-teman di luar sana yang mungkin saat ini pernah dan bahkan masih melakukan hal-hal tersebut. Yang kali ini mau aku bahas, teman-teman, yaitu PMO, teman-teman. Jadi mungkin teman-teman belum tahu kan tentang PMO itu apa. Jadi kalau mau jelasnya PMO secara dalam itu teman-teman browsing aja di internet. Tapi PMO itu yang jelas, teman-teman itu sering melakukan hal-hal yang berbau pornografi atau sering melihat sesuatu yang berbau pornografi, teman-teman. Jadi teman-teman, dulu aku juga adalah salah satu pekonsumsi atau orang yang sering melihat hal tersebut karena mungkin masa-masa remaja adalah masa-masa di mana kita penasaran dengan hal itu, teman-teman. Jadi perbedaannya adalah aku sering melakukannya, teman-teman. Pernah pokoknya teman-teman, dulu aku juga termasuk orang yang parah. Jadi dampaknya kepada diri kita itu sangat banyak, teman-teman. Salah satu yang dulu aku rasakan yaitu kecerdasan otak itu sangat menurun, teman-teman. Nah, jadi saat kita melakukan PMO itu kecerdasan kita berkurang. Kemudian ketika saat kita berpikir itu tidak seimbang, teman-teman. Kenapa? Karena kita tidak kritis, teman-teman. Yang seharusnya kita melakukan sesuatu itu kritis, berpikir dengan jernih, karena sesuatu itu adalah sesuatu yang negatif, PMO itu. Jadi teman-teman, jadi kita mau berpikir, berkonsentrasi, melakukan tindakan atau berbicara itu sepertinya agak sulit, teman-teman. Jadi itulah yang aku rasakan. Yang kedua, teman-teman, kita apabila sering melakukan PMO, salah satunya yang aku rasakan juga yaitu sulitnya kita ingin bersosialisasi, teman. Bukan karena kita sulit, tapi sebenarnya lebih kepada kita itu sungkan atau malas untuk bersosialisasi, teman-teman. Rasanya percaya diri kita dalam diri kita itu berkurang, teman-teman. Jangankan untuk orang lain kita bersosialisasi, kepada keluarga kita sendiri saja terkadang-kadang rasanya kita tidak percaya diri, teman-teman. Jadi mau ketemu keluarga itu sepertinya kita canggung, mau berbicara kita canggung, mau berpendapat kepada keluarga, kepada teman-teman, kepada orang, itu rasanya kita mempunyai kecanggungan untuk berbicara, teman-teman. Jadi itu salah satunya. Dan kemudian teman-teman, kita itu minatnya kurang, teman-teman. Jadi setiap orang itu mempunyai keinginan atau motivasinya itu biasanya kalau kita tidak melakukan PMO atau melakukan kegiatan yang seperti itu, orang-orang yang pada umumnya normal itu biasanya motivasinya itu tinggi, teman-teman. Dia keinginannya tuh besar untuk melakukan hal-hal yang positif. Tetapi berbeda lagi dengan orang yang sering melakukan PMO,
Maka itu sebaliknya teman-teman, kita mau melakukan kegiatan-kegiatan positif itu sangat berat teman-teman. Rasanya seolah-olah kita itu males untuk berkegiatan yang positif-positif. Jadi eh, pada akhirnya kita terpendam, terbelenggu, kita tidak bisa melakukan hal tersebut karena sepertinya kita itu ditekan oleh batin kita, padahal tidak ada yang menekan kita. Nah, itulah gambarannya teman-teman. Pokoknya kita mau bersosialisasi itu sangat minatnya itu kurang, motivasinya itu kurang, mau melakukan kegiatan-kegiatan yang positif itu sangat kurang. Kemudian di dalam tubuh kita juga, seandainya kita terlalu sering PMO, hal yang aku rasakan juga yaitu kekuatan dalam diri kita, tenaga kita yaitu tidak seperti pada orang lain pada umumnya. Jadi kita gampang lelah teman-teman, padahal misalnya kita kerja itu, kerja pasti merasakan hal yang cepat lelah teman-teman. Nah, gampang capek apabila seharusnya kita melakukan 20% dari pekerjaan kita itu adalah hal yang lumrah-lumrah saja, akan tetapi berbeda ketika kita melakukan PMO keseringan atau terlalu sering dalam diri kita teman-teman. Jadi solusinya adalah teman-teman, di sini aku berbagi solusi juga teman-teman. Jadi mulai hari ini, mulai detik ini, kita teman-teman yang terlalu sudah keseringan, mulailah untuk berhenti teman-teman, mulailah untuk mengurangi PMO tersebut. Jadi bagi teman-teman yang beragama Islam, itu harus sering ibadah paling enggak teman-teman. Jikalau kita bisa beribadah, mungkin kita sedikit-sedikit berkurang teman-teman kegiatan-kegiatan itu teman-teman. Jadi setelah itu kita mengkonsumsi makanan-makanan yang bervitamin teman-teman, seperti sayur-sayuran, daging-daging, dan buah-buahan. Jadi kita berikan keseimbangan tentang pola makan kita. Kemudian teman-teman, yaitu kita harus banyak-banyak istirahat, jangan kurangi tidur teman-teman. Jadi ketika kita sering beristirahat jangan begadang, intinya teman-teman, kita harus cukup istirahatnya agar kita bisa meregenerasi otot sel otak kita agar menjadi pulih kembali. Ternyata teman-teman, setelah aku pernah browsing di sosial media, ternyata kabar gembiranya adalah sel otak kita itu dapat meregenerasi yang agar menjadi lebih baik. Salah satunya adalah itu teman-teman yang telah aku sebutkan, dan yang telah aku lakukan. Alhamdulillah teman-teman, tidak separah yang dulu atau sebelum hari-hari sebelumnya teman-teman. Jadi alhamdulillah saat ini aku udah tidak separah dulu. Nah, bagi teman-teman mulai dari sekarang yang masih melakukan hal itu, melakukan kegiatan-kegiatan negatif itu, ayolah, saya mengajak teman-teman jangan sampai kita melakukan hal tersebut sampai uh, pada akhirnya akan merugikan diri kita sendiri. Oke teman-teman, itulah uh, penyampaian dari aku. Jadi aku berdasarkan pengalaman aku, mudah-mudahan teman-teman juga bisa berhenti melakukan hal-hal yang negatif dan kembali menjadi orang yang positif teman-teman, kembali menjadi orang yang positif dan
melakukan tindakan-tindakan yang lebih baik selanjutnya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu perjalanan video ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.